Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang karakteristik dari huruf jermin az-zaidah. Secara umum, huruf jer ini ada yang masuk dalam kategori sebagai huruf jer yang asli, kemudian ada yang masuk dalam kategori sebagai huruf jer yang zaid atau zaidah, di mana huruf jer yang asli ini memiliki makna dan fungsi tersendiri. Keberadaan daripada huruf jer yang asli ini termasuk bagian dari kalimat tersebut, yang mana apabila huruf jer yang asli ini dibuang, maka makna yang dikendakin di dalam susunan tersebut akan menjadi rusak. Sementara untuk huruf jer yang zaidah, yang tambahan, adalah huruf jer yang keberadaannya tidak merupakan bagian daripada susunan kalimat yang ada. Artinya, manakala huruf jer tambahan ini dibuang, maka tidak akan mempengaruhi terhadap makna dari susunan kalimat tersebut. Karena huruf jer yang zaidah ini tidak memiliki ta'alluq atau tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya. Berbeda dengan huruf jer yang asli, di mana keberadaannya ini selalu berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Demikian pula dengan huruf jer min, di mana huruf jer min ini ada yang masuk dalam kategori huruf jer asli dan ada yang masuk dalam kategori huruf jer zaidah, di mana ketika min ini masuk dalam kategori huruf jer yang asli, ini memiliki beberapa makna dan fungsi, di mana makna dan fungsi tersebut masing-masing akan berpengaruh terhadap makna dalam susunan kalimat. Berbeda dengan min zaidah, min yang masuk di dalam kategori sebagai huruf tambahan, di mana keberadaannya hanya sekedar ditambahkan saja dalam susunan kalimat, namun bukan merupakan pokok dalam susunan kalimat tersebut. Sehingga manakala min itu dibuang, tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna yang dikehendaki. Sebelum kita bahas tentang karakteristik dari min az-zaidah, maka kita terlebih dahulu sedikit membahas tentang min yang termasuk dari huruf jer yang asli, karena nantinya akan berkaitan dengan pembahasan min az-zaidah ini. Di dalam bahasa Arab, min asli ini memiliki banyak makna. Namun yang paling masyhur dan yang paling banyak penggunaannya di sini ada 3. Yang pertama adalah ada kalanya min itu memiliki makna dan fungsi sebagai ibtida, sebagai huruf jer yang mengandung makna permulaan. Makna ini adalah makna yang paling terkenal dari min dan yang paling banyak digunakan. Sampai-sampai dikatakan bahwa makna ibtida ini adalah asal dari seluruh makna dari yang lainnya. Namun pernyataan tersebut mengandung unsur berlebihan, karena memaksakan semua makna daripada huruf jer min kembali kepada makna permulaan ini adalah suatu yang berlebihan. Biasanya min yang bermakna ibtidaiyah ini diberi makna dari. Contoh yang sering kali digunakan adalah dhahabtu minal baiti ila al-madrasah. Dhahabtu pergi siapa saya, minal baiti dari rumah, ilal madrasah menuju ke sekolah. Min di dalam susunan ini adalah merupakan min yang mengandung makna ibtidaiyah, mengandung makna permulaan, di mana maknanya adalah saya pergi dimulai dari rumah menuju ke sekolah. Contoh yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi. Wa in kuntum,
jika kuntum ada siapa kalian, fi raibin ialah dalam keraguan, mimma dari sesuatu, nazalna yang telah menurunkan siapa kami, ala abdina pada hamba kami. Faktu maka hendaklah mendatangkan siapa kalian bisuratin kepada satu surat min mithlihi yang sama dengannya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Di sini kita perhatikan lafadz mimma nazzalna, di mana lafadz mimma ini adalah merupakan dua kalimat yang dijadikan satu. Jadi asalnya adalah min dan ma, di mana min yang ada di dalam susunan ini mengandung makna dan fungsi ibtidaiyah yang mengandung makna dari. Jadi apabila engkau ragu terhadap sesuatu, di mana sesuatu itu mimma nazzalna, berasal dari sesuatu yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ragu terhadap sesuatu yang berasal dari apa yang telah kami turunkan. Ini adalah makna yang umum dari huruf jar asli, yaitu yang bermakna ibtidaiyah. Kemudian makna atau fungsi daripada huruf jar min yang kedua yang sering kali digunakan adalah bermakna tab'id. Tab'id ini bermakna sebagian. Seperti contoh yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perkataan Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa, yaitu satajiduni in sya'allahu minas solihin. Satajidu akan mendapati siapa engkau ni kepadaku insya Allah minas solihin, termasuk dari orang-orang yang soleh. Min dalam susunan ini berfungsi sebagai tab'id, yaitu bermakna sebagian. Jadi minas solihin merupakan bagian dari orang-orang yang soleh. Atau contoh yang lain seperti lafadz wa inni minal muslimin. Wa ini dan sesungguhnya aku minal muslimin, ialah termasuk dari bagian orang-orang muslim. Min yang ada ini juga termasuk dari min yang bermakna tab'id, yaitu sebagian dari atau termasuk dari. Kemudian yang ketiga, makna yang paling masyhur di sini adalah mengandung makna sebagai bayan, sebagai penjelas terhadap lafadz yang terletak sebelumnya. Contohnya seperti ketika kita mengatakan allamtu ma minal ulumi an-nahwiyati. Allamtu telah mengajarkan siapa aku ma kepada sesuatu minal ulumi an-nahwiyati yang berupa ilmu-ilmu kaidah nahwu. Min yang ada di dalam susunan ini adalah sebagai penjelas terhadap lafadz ma, di mana ma ini termasuk dari kalimat isim yang maknanya masih tidak jelas, jadi termasuk dari isim mubham. Kemudian keberadaan daripada min ini menjadi penjelas dari apa yang dimaksudkan daripada ma, yaitu berupa ulumun nahwiyah, ilmu-ilmu tentang kaidah nahwu. Contoh yang lain seperti lafadz syaribtu kuban. Syaribtu minum siapa saya kuban kepada satu gelas. Ketika kita mengatakan hal ini, maka tentu akan terjadi kesamaran terhadap makna yang ada. Aku minum terhadap gelas, di mana gelas ini jelas tidak akan bisa diminum karena memang gelas sendiri adalah merupakan benda padat. Kemudian kita lanjutkan
minal ma'i, dari air. Maka keberadaan lafadz minal ma'i ini adalah sebagai penjelas dari maksud lafadz kuban, bahwa yang aku minum itu bukanlah gelasnya, melainkan alma yang ada di dalam kup tersebut. Aku minum air yang ada di dalam gelas itu. Sehingga min yang ada di dalam susunan ini adalah min yang berfungsi sebagai bagian untuk menjelaskan bahwa air yang ada di dalam gelas itulah yang diminumnya. Ini adalah ketiga makna dan fungsi daripada min yang sering kali digunakan di dalam susunan kalimat. Masih banyak makna-makna yang lain daripada min, namun ketiga makna inilah yang sering kali digunakan. Untuk penjelasan tentang fungsi dan makna-makna yang lain dari huruf jar min ini, silakan dilihat pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, kapan huruf min ini masuk dalam kategori zaidah, yaitu dianggap sebagai huruf tambahan. Huruf jar min ini dianggap sebagai huruf zaidah manakala makna daripada susunan kalimat yang ada ini telah sempurna tanpa keberadaan daripada min ini. Sekali lagi, huruf jar min ini dianggap sebagai huruf zaidah manakala keberadaan min di dalam susunan kalimat itu bukanlah merupakan kalimat pokok, sehingga manakala huruf jar min ini dibuang tidak akan mempengaruhi terhadap kesempurnaan makna di dalam susunan kalimat tersebut. Kita ambil contoh seperti lafadz ma ja'a min ahadin. Dalam susunan ini maknanya adalah ma tidak, ja'a telah datang, min ahadin siapa seorang pun, di mana keberadaan daripada min ini tidak akan mempengaruhi terhadap kesempurnaan makna yang ada di dalam susunan ini. Artinya ketika huruf jar min ini dibuang, sehingga nantinya akan menjadi ma ja'a ahadun, ini maknanya masih sempurna. Jadi tanpa min ataupun diberi min, ini tidak akan merubah kesempurnaan makna dari kalimat tersebut. Hanya saja penambahan huruf jar min ini tetap memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai taukid. Artinya ketika kita mengatakan ma tidak, ja'a telah datang, ahadun siapa seseorang, hanya memberikan kabar bahwa tidak ada seseorang yang telah datang. Namun ketika kita memberikan tambahan huruf jar min sehingga menjadi ma ja'a min ahadin, ini akan memberikan makna penguat bahwa tidak ada seorang pun yang telah datang. Tidak satu orang, tidak dua orang, ataupun yang lainnya. Contoh yang lain seperti ketika kita mengatakan ma ro'aitu min rojulin. Ma tidak, ro'aitu telah melihat siapa aku, min rojulin kepada seorang laki-laki pun. Min di dalam susunan ini adalah merupakan min zaidah, min tambahan saja, di mana keberadaannya tidak akan memberikan pengaruh terhadap susunan yang ada. Kenapa? Karena ketika min ini tidak ada, makna di dalam susunan ini sudah sempurna. Ma ro'aitu rojulan, aku tidak melihat seseorang. Sehingga ada min ataupun tidak, maknanya tetap sempurna. Namun keberadaan min ini tetap memberikan penambahan makna, yaitu sebagai taukid. Ketika kita mengatakan ma ro'aitu rojulan, aku tidak melihat kepada seseorang. Namun ketika kita tambah dengan huruf jar min di dalam susunan ini, maka akan menjadi ma ro'aitu min rojulin, maka maknanya akan semakin dalam, bahwa aku tidak melihat seorang laki-laki pun. Baik orang laki-laki yang besar ataupun kecil, orang laki-laki yang tinggi ataupun pendek, orang laki-laki yang kaya ataupun miskin, ini tidak aku lihat sama sekali. Beda halnya pengertian daripada lafadz ma ro'aitu rojulan, aku tidak melihat seorang laki-laki. Bisa jadi yang dimaksudkan dari orang laki-laki itu adalah orang laki-laki dewasa. Namun orang laki-laki yang masih belum dewasa, aku melihatnya. Jadi ini
perbedaan antara pemberian huruf jar min zaidah dengan tanpa memberikan penambahan huruf jar min. Pada asalnya memang maknanya sudah sempurna, namun keberadaan min ini akan memberikan penambahan makna, yaitu sebagai makna taukid. Lalu apakah setiap susunan kalimat bisa diberi penambahan huruf jar min? Dalam hal ini, penggunaan huruf jar min zaidah terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah yang pertama, penambahan dari huruf jar min ini dapat dilakukan manakala telah didahului oleh nafi atau nahi atau istifham dengan menggunakan hal, di mana adat istifham itu banyak. Namun dalam hal ini adat istifham yang dapat digunakan hanyalah dengan hal. Jadi syarat yang pertama, untuk bisa ditambah dengan min zaidah, susunan kalimat tersebut haruslah didahului oleh nafi ataupun nahi atau istifham dengan hal. Kemudian yang kedua, kalimat isim yang terletak setelahnya min ini haruslah berupa isim nakiro, tidak bisa berupa isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga, huruf jar min zaidah ini hanya dapat ditempatkan di dalam 3 tempat saja, yaitu ditambahkan pada kalimat yang kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih atau sebagai mubtada. Selain ketiga lafaz yang tidak berkedudukan semacam ini, tidak dapat diberi penambahan huruf jar min zaidah. Kita ambil contoh masing-masing. Yang pertama, yang ditambahkan pada kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il. Seperti contoh yang tadi, atau kita buat contoh yang lain seperti lafaz ma hadara min talibin. Ma hadara, ma tidak, hadara telah hadir, min talibin siapa seorang siswa pun. Seorang siswa pun tidak ada yang hadir. Di sini pada lafaz talib asalnya adalah sebagai kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi asalnya adalah ma hadara talibun, di mana lafaz talib di sini dirofakan dengan menggunakan dhamma. Namun ketika dimasukin oleh min, secara lafaz talib ini dalam keadaan jar, namun secara kedudukan dia tetap sebagai fa'il daripada lafaz hadara. Ma hadara min talibin, tidak ada seorang siswa pun yang telah hadir. Atau contoh yang terdapat di dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin. Wama dan tidak, tasqutu gugur, min waraqatin apa satu lembar daun. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh. Pada asalnya adalah wama tasqutu waraqatun dalam keadaan rofa, karena memang kedudukannya sebagai fa'il. Namun ketika dimasukin oleh min, maka akan dibaca min waraqatin, karena memang secara lafaz dia itu dalam keadaan jar oleh huruf jar min, namun secara mahal atau kedudukan dia tetaplah sebagai fa'il. Kita lihat di dalam kedua contoh ini. Contoh yang pertama di sini telah didahului oleh huruf nafi. Kemudian kalimat isim yang terletak setelahnya min, yaitu lafaz talib dan lafaz waraqah, ini sama-sama berupa isim nakiro. Dan yang nomor 3, kedudukan daripada talib dan waraqah ini pada asalnya adalah sebagai fa'il. Selanjutnya contoh yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz la tabrib min ahadin. La tadrib, janganlah memukul siapa kamu, min ahadin kepada seorang pun. Janganlah kamu memukul seorang pun. Di sini pada asalnya lafaz ahad adalah dibaca ahadan. La tadrib ahadan, kemudian dimasukin oleh min akan menjadi min ahadin. Ahad ini jar karena dimasukin oleh huruf jar secara lafaz, namun secara kedudukan tetaplah sebagai maf'ul bih.
Di sini huruf jar min adalah sebagai huruf zaidah yang keberadaannya tidak mempengaruhi susunan yang ada. La tadrib ahadan, susunan ini sudah sempurna. Namun ketika diberi tambahan min, maka akan memberikan penambahan makna, yaitu sebagai taukid. Sehingga maknanya adalah janganlah kamu memukul seorang pun. Kemudian contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Hal taro min futur. Hal apakah taro melihat siapa engkau min futurin kepada sesuatu yang tidak seimbang. Pada asalnya adalah hal taro futuron, di mana futur di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafaz taro. Kemudian diberi penambahan min, maka secara lafaz futur ini diijarkan oleh min tersebut. Namun penambahan huruf jar min ini tetap memberikan penambahan makna, yaitu tambahan makna taukid. Hal taro min futur, apakah taro telah melihat siapa engkau min futurin kepada satu pun sesuatu yang tidak seimbang. Satu saja sesuatu yang tidak seimbang, apakah kamu melihatnya? Dalam contoh yang pertama, susunan ini didahuluin oleh nahi. La ini adalah nahi. Kemudian kalimat isim yang terletak setelahnya min ini berupa isim nakirah. Kemudian pada contoh yang kedua, di sini didahuluin oleh istifham dengan hal. Dan lafaz yang terletak setelah min, yaitu lafaz futur, adalah merupakan isim nakirah. Di mana lafaz futur dan lafaz ahad pada asalnya sama-sama berkedudukan sebagai maf'ul bih. Selanjutnya contoh yang berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz hal min khaliqin ghairullahi. Hal apakah min khaliqin, adapun pencipta, ghairullahi ialah selain Allah. Apakah ada pencipta yang lain selain Allah? Di sini lafaz khaliq kedudukan asalnya adalah sebagai mubtada. Namun ketika dimasukin oleh min, maka lafaz khaliq ini secara lafaz dia itu diijarkan, namun secara kedudukan dia tetaplah sebagai mubtada. Contoh yang lain seperti lafaz ma min sa'ilin ghairuka. Ma min sa'ilin ghairuka. Ma tidak, min sa'ilin, adapun orang yang bertanya, ghairuka ialah selain kamu. Tidak ada seorang pun yang bertanya selain kamu. Di sini lafaz sa'il kedudukannya adalah sebagai mubtada, sekalipun secara lafaz dia itu dibaca jar sebab dimasukin oleh huruf jar, namun pada asalnya kedudukannya adalah sebagai mubtada. Dalam susunan ini telah didahuluin oleh nafi, sementara pada contoh yang pertama telah didahuluin oleh huruf istifham yaitu hal. Kemudian kalimat yang terletak setelahnya min ini sama-sama berupa isim nakirah. Jadi huruf zaidah itu hanya ditempatkan pada 3 keadaan ini saja. Ketentuan yang lainnya harus didahului oleh nafi atau nahi atau istifham dengan hal. Dan kalimat isim yang terletak setelahnya haruslah berupa isim nakirah. Tidak boleh berupa isim ma'rifat. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ma ja'a min Zaidin. Susunan ini adalah susunan yang keliru karena setelahnya min zaidah ini adalah berupa isim ma'rifat. Seharusnya berupa isim nakirah. Selanjutnya apa fungsi dari penambahan huruf jar min ini di dalam susunan kalimat? Keberadaan min zaidah di dalam susunan kalimat ini memberikan fungsi sebagai taukid atau sebagai penegasan melalui 2 hal. Yang pertama adalah memberikan makna taukid atau penegasan di dalam at-tansis alal umum. At-tansis alal umum yaitu memberikan penegasan bahwa penafian di dalam pernyataan tersebut bersifat menyeluruh terhadap semua jenis dan menutup kemungkinan makna sebagian saja. Kita ambil contoh seperti tadi, ma
ja'a min rojulin dibandingkan dengan ma ja'a rojulun. Ketika kita mengatakan ma ja'a rojulun, ma tidak, ja'a telah datang, rojulun siapa orang laki-laki, maka makna di dalam susunan ini adalah seorang laki-laki tidak datang. Artinya seorang laki-laki yang masuk di dalam kategori rojul itu tidak datang. Namun di sini masih dimungkinkan dua orang laki-laki atau lebih dari dua ini telah datang. Jadi satu orang laki-laki tidak datang, namun kalau dua ataupun tiga atau empat itu telah datang. Atau bisa jadi yang dimaksudkan di dalam susunan ma ja'a rajulun ini adalah orang laki-laki dewasa tidak datang. Bisa jadi orang laki-laki yang tidak dewasa itu telah datang. Beda halnya manakala kita mengatakan ma ja'a min rajulin. Tidak ada seorang laki-laki pun baik dari kalangan dewasa maupun kalangan masih belum dewasa, baik 1, 2, 3, 4 atau seterusnya, semua dari jenis rojul, jenis orang laki-laki itu tidak ada yang datang. Jadi memberikan penekanan terhadap tansis alal umum, menegaskan bahwa penafian yang ada itu berlaku pada semua jenis daripada lafadz yang terletak setelahnya min. Dalam susunan ini semua jenis dari laki-laki itu tidak ada yang datang. Atau manakala lafadz rojul di sini diganti dengan lafadz ahad, ma ja'a min ahadin, tidak ada seorang pun yang datang, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, baik dari kalangan orang dewasa maupun anak kecil, ataupun dari jenis yang lain, tidak ada yang datang sama sekali. Jadi fungsi min zaidah yang pertama adalah memberikan makna taukid, penegasan terhadap keumuman dari semua jenis yang ada. Kemudian fungsi yang kedua adalah taukidul umum, menguatkan terhadap keumuman yang ada. Maksudnya adalah menguatkan makna yang sudah umum yang terdapat pada isim nakiro yang terletak setelah nafi, nahi ataupun istifham yang terdapat di dalam susunan kalimat. Seperti ketika kita mengatakan ma ja'a rojulun, ma tidak, ja'a telah datang, rojulun siapa seorang laki-laki. Lafaz rojul sendiri adalah merupakan isim nakiro yang sudah mengandung makna umum. Ketika diberi penambahan huruf jermin sehingga menjadi ma ja'a min rojulin, maka dalam susunan ini keberadaan min akan memberikan tambahan taukid terhadap keumuman yang terjadi pada lafaz rojul. Bahwa lafaz rojul ini pada asalnya sudah mengandung makna umum yaitu nakiro, ketika ditambah min maka keumuman itu semakin menjadi kuat. Jadi tidak ada seorang jenis laki-laki pun dari semua macam jenis yang ada itu telah datang. Ini adalah dua fungsi dari penambahan min zaidah di dalam susunan kalimat. Di mana fungsi yang pertama tadi adalah memperkuat terhadap penafian yang ada. Sementara fungsi yang kedua adalah memperkuat terhadap keumuman dari isim nakiroh yang terletak setelahnya min tersebut. Selanjutnya adalah konsekuensi dari penambahan min zaidah di dalam susunan kalimat. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa termasuk dari ketentuan atau syarat dari penambahan huruf jermin ini adalah setelah huruf jermin ini haruslah berupa isim nakiro dan tidak boleh berupa isim ma'rifat. Kita ambil contoh seperti lafaz ma ja'a min rojulin, di mana lafaz rojulin di sini adalah merupakan isim nakiro dan lafaz rojul ini tidak boleh diganti dengan isim ma'rifat. Katakanlah di sini lafaz zaid, ma ja'a min zaidin, ini keliru. Selanjutnya lafaz yang diatofkan kepada lafaz rojul ini akan memiliki ketentuan tersendiri, di mana ketika kita katakan ma ja'a min rojulin wala zaidin, maka dalam hal ini dikatakan sebagai susunan yang keliru. Kenapa? Karena lafaz zaid
adalah isim makrifat, di mana isim makrifat ini tidak dapat menempatin di tempatnya lafadz rajul yang terletak setelahnya huruf jar min zaidah. Dengan demikian, lafadz zaid ini tidak dapat diatofkan secara lafadz kepada lafadz rajul. Kenapa? Karena syarat untuk bisa diatofkan secara lafadz ini amilnya harus sama. Jadi ketika dikatakan maja amin rojulin, di mana lafadz rojul ini diejarkan oleh huruf jar min, maka ketika kita mengatakan wala zaidin dengan membaca jar lafadz zaid, ini artinya lafadz zaid pun haruslah dapat diejarkan oleh huruf jar min zaidah. Sementara lafadz zaid ini adalah merupakan isim ma'rifat dan hal ini dinyatakan tidak bisa. Dengan demikian, lafadz zaid tidak bisa dibaca jar dengan niat atof secara lafadz kepada lafadz rojul. Karena di sini tidak memenuhi syarat. Di mana syarat untuk atof secara lafdi, amilnya ini pun harus sama. Ketika dikatakan maja amin rojulin dan lafadz zaid ini diatofkan kepada lafadz rojul, ini harus bisa dikatakan maja amin zaidin. Dan hal ini tidaklah bisa dan tidak pantas. Karena memang tidak memenuhi syarat tadi. Lalu bagaimana lafadz zaid ini seharusnya dibaca? Lafadz zaid ini seharusnya dibaca dengan lafadz zaidun, yaitu dirofakkan atof kepada mahal daripada lafadz min rojulin. Di mana secara mahal lafadz rojul ini adalah sebagai fa'il daripada lafadz ja'a. Jika lafadz zaid ini diatofkan kepada mahal daripada lafadz rojul, maka dapat dikatakan bahwa amilnya di sini adalah berupa lafadz ja'a, dan lafadz ja'a bisa menjadi amil daripada lafadz rojul dan juga dapat menjadi amil daripada lafadz zaid. Ketika dikatakan maja'a rojulun, ini pantas. Begitu juga ketika dikatakan maja'a zaidun, ini pantas juga. Beda halnya manakala dikatakan maja amin rojulin, ini pantas, namun manakala dikatakan maja amin zaidin, ini tidak pantas. Dengan demikian lafadz zaid ini hanya bisa diatofkan secara mahalli saja kepada kedudukan dari lafadz min rojulin dan tidak dapat diatofkan secara lafdi dari lafadz rojulin karena memang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Pembahasan tentang hal ini dapat dipelajari kembali secara rinci pada pembahasan sebelumnya. Demikianlah penjelasan tentang karakteristik dari min zaidah, min sebagai huruf tambahan di dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.